soal nomor 1. Kita lihat di sini sebuah roda berjari-jari 50 cm. Ini adalah jari-jari, kemudian berputar dengan perpindahan sudut 240 derajat. Ini kita namakan theta. Kemudian jarak yang ditempuh. Nah, kalau jarak yang ditempuh itu satuannya dalam senti ataupun dalam meter, maka ini adalah S. Nah, dalam soal ini yang ditanyakan S. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan persamaan S sama dengan theta dikali R. Ini bisa kalian lihat di halaman pertama latihan soal ini. Nah, masalahnya, theta di sini itu masih dalam 240 derajat. Sedangkan yang dimasukkan ke persamaan itu dalam radian. Maka kita ubah dulu theta 240 derajat dikali 2 pi per 360. Sama-sama dibagi 120, ini 2, ini 3, maka dapatnya adalah 4 pi per 3 radian. Kita masukkan ke sini 4 pi per 3 dikali, nah jari-jarinya dalam 50 cm. Tapi yang di sini karena yang ditanya juga menggunakan satuan cm, maka tidak apa-apa kita menggunakan 50 cm saja. 4 kali 50 adalah 200 pi per 3 cm. Tapi karena di option tidak ada pi, maka pi ini kita harus masukkan dengan nilai 3,14. Bagi 3. Hasilnya adalah 209,3 cm. Nah, untuk soal nomor 1 jawabannya adalah B. Oke, untuk soal nomor 2, seperti biasa kita lihat yang diketahui dulu. Sebuah roda berjari-jari 20 cm ini adalah R, kemudian jarak yang ditempuh satuannya dalam meter, maka ini adalah theta. Maksud saya adalah S. Lalu perpindahan sudutnya adalah theta. Kita masih menggunakan rumus yang tadi, S sama dengan theta dikali R. Karena yang ditanyakan theta, maka theta adalah S dibagi R. Nah, untuk S ini dalam meter, sedangkan R-nya dalam sentimeter. Maka salah satunya kita ubah. Boleh ke meter, boleh ke senti. Kenapa seperti itu? Karena nanti dia bakal dicoret, jadi tidak masalah. Misalnya saya menggunakan senti saja, 1 meter saya jadikan senti, jari-jarinya 20 cm. Maka ini coret, 100 bagi 20, hasilnya adalah 5 radian. Maka jawabannya adalah C. Dan untuk soal nomor 3, sebuah benda berputar terhadap suatu poros tetap, sebuah partikel pada benda yang berjarak 30 cm. Berjarak 30 cm dari pusat. Hati-hati, walaupun dia sama-sama mengatakan dalam jarak, itu bukan berarti dia S. Nah, kenapa? Hati-hati, ini ada kata-kata dari pusat. Dan bayangkan ini adalah partikel yang berada di tepi lingkaran, kemudian ini pusat. Nah, kalau jarak dari partikel ke pusat, ini biasanya kita namakan dengan jari-jari. Maka 30 cm dari pusat putaran ini merupakan jari-jari, bukan S. Kemudian untuk kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Ingat, kalau kan tidak tahu kecepatan sudut simbolnya apa, ingat satuannya radian per sekon. Per sekon, ini merupakan kecepatan, sama seperti meter per sekon. Maka ini adalah omega. Ini sekon kuadrat, maka ini adalah percepatan. Kemudian kecepatan tangensial yang ditanyakan ini adalah V, sedangkan percepatan tangensial itu adalah A. Nama lain dari V adalah kecepatan linear. Satuannya meter per sekon. Kemudian A, nama lain dari percepatan tangensial adalah percepatan linear.
Satuannya meter per sekon kuadrat. Ya, untuk lebih jelasnya silakan lihat di halaman pertama latihan 1. Ini saya hapus dulu. Oke, kita lanjut pembahasan soal. Untuk V itu bisa kita gunakan persamaan ini omega dikali R, dan A menggunakan alfa dikali R. Kita ingat-ingat di soal 1-2, kalau mencari S itu theta dikali R. Untuk 3 persamaan ini sebenarnya ada polanya. Perhatikan, di gerak lurus itu ada S, V, dan A. Di gerak melingkar, S itu simbolnya menjadi theta, kecepatan menjadi omega, sedangkan percepatan menjadi alfa. Nah, antara besaran gerak lurus dan gerak melingkar ini, itu jika kita kalikan dengan R, yang ini, itu dapatnya adalah ini. Seperti ini. Kalau kita hubungkan, ini dikali R, ini dikali R, ini dikali R. Maka dapatlah 3 persamaan ini. Hubungan antara gerak lurus dan persamaan gerak melingkar. Seperti itu. Dihubungkan oleh si jari-jari. Oke, ini hanya untuk cara mengingat. Ini saya hapus, silahkan dilihat di halaman pertama. Oke, kita kembali mencari V. Nah, omega diketahui 3 radian. Kita masukkan angka 3, kemudian jari-jarinya 30 cm. 30 cm itu adalah 0,3 meter. Nah, di sini kita masukkan 0,3. 3 kali 0,3 adalah 0,9 meter per sekon. Kemudian untuk A, alfanya adalah 4, jari-jarinya 0,3. 4 kali 0,3 adalah 1,2 meter per sekon. Oke, kita cari di option. Jawaban 5,9 dan 1,2 adalah B. Soal nomor 4. Sebuah gerinda berputar dengan kecepatan 240 putaran setiap menit. Nah, di sini soal nomor 4 kita sudah menemukan satuan lain dari omega. Jadi kalau kita menemukan kata-kata putaran per waktu, baik itu dalam menit, jam, ataupun sekon, ini menandakan yang diketahui ini adalah omega. Tulis 240 putaran per 5 menit. Kemudian jari-jari 15 cm. Di sini kita tulis di samping dulu ya, 15 cm. Yang ditanyakan adalah kecepatan linear, bisa simbolnya adalah V. Nah, perhatikan di sini kecepatan linearnya dalam meter per sekon. Meter berarti untuk R nanti kita harus ubah juga menjadi meter, 0,15 meter. Oke, masalahnya omega ini belum dalam radian per sekon. Jadi goalsnya kita itu mengubah nanti dalam radian per sekon. Jika kalian menemukan kasus seperti ini, kita perlu mencari dulu berapa putaran dalam waktu 1 menit. Kalau 245 menit, maka 1 menitnya berapa? Tinggal 240 dibagi 5, yaitu 48 putaran. Putaran per menit, ini dalam bahasa Inggrisnya adalah rotation per minute, itu disingkat dengan RPM. Maka ini adalah 48 RPM. Perhatikan ini per menit, sedangkan di sini sekon. Maka kita harus mengubahnya dalam RPS, revolution per second. Maka ini adalah putaran per sekon. Kalau 1 menit 48 putaran, maka 1 sekon 48 dibagi 60. 48 dibagi 60. Oke, 0,8.
0,8. Nah, ingat, kalau satu putaran itu kan sama dengan 2 pi radian. Ini udah kita bahas di kelas kemarin. Berarti 0,8 putaran itu berapa radian? Kalau cuma 0,8-nya, maka ini 2 pi dikali 0,8-nya. Dapatnya adalah 1,6 pi radian. Maka ini adalah 1,6 pi radian. Nah, kalau sudah dapat dalam radian per sekon dan ini sudah dalam meter, maka untuk mencari V, kita bisa gunakan rumus yang tadi. Omega dikali R. 1,6 pi dikali 0,15. Oke, maka 1,6 kali 0,5 adalah 0,24 pi meter per sekon. Ya, di sini kita lihat di option ini sepertinya ada ketinggalan ya. Tapi semuanya ini dalam pi. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 5. Sebuah mobil bergerak di sebuah tikungan yang berbentuk seperempat lingkaran. Dengan jari-jari 100 meter. Nah, ini jari-jarinya 100 meter, ini adalah R. Kemudian mobil melaju dengan kecepatan. Nah, ini kita lihat dalam kilometer per jam. Ini adalah V. Kemudian apakah yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah percepatan sentripetal. Satunya adalah AS. Coba perhatikan di option itu dalam meter per sekon. Sedangkan V kita masih dalam kilometer per jam. Artinya kita harus ubah dulu menjadi meter per sekon. Kilometernya tidak boleh dalam kilometer, harus diubah jadi meter. Jamnya diubah jadi sekon. Ingat di pelajaran gerak lurus, kita bisa konversi seperti ini. Atau kalau sudah tahu bisa langsung saja. Ini meter, ini sekon. Kilometer ke meter itu 1000, maka di atas ini adalah 72.000. Jam ke sekon itu adalah 3.600. Nah, silakan dibagi. Ini 2. Coret 0 ini, maka hasilnya adalah 20 meter per sekon. Untuk mengerjakannya, untuk percepatan sentripetal, dia punya 2 persamaan, ya walaupun persamaan kedua itu diturunkan dari persamaan pertama. Kita langsung saja, ini V kuadrat dibagi R, atau kita bisa menggunakan persamaan omega kuadrat dikali R. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita lihat diketahui di soal. Kalau yang diketahui adalah R dan V, maka yang kita pakai adalah yang pertama. Untuk yang pertama. Jadi, V-nya udah dapat tadi 20 meter per sekon, 20 kuadrat, jari-jarinya sudah dalam meter, 100. Maka hasilnya adalah 400 dibagi 100. Hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Maka jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Sebuah gerinda melakukan 360 putaran per menit. Ingat, kalau ada kata-kata putaran per waktu, ini adalah omega. Saya tulis langsung ya, karena dia cuma dalam per menit, maka ini adalah 360 rpm. Kemudian pada gerinda tersebut terletak sebuah partikel yang berjarak dari pusat. Poros itu sama aja, berjarak 10 cm dari poros atau dari pusat. Ini adalah jari-jari. R-nya adalah 10 cm. Ditanyakan adalah percepatan sentripetal, AS. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau diketahui omega dan R, maka untuk mencari AS-nya, sini ya, tulis AS, itu sama dengan omega kuadrat R.
Tapi untuk omega ini perlu kita ubah dulu menjadi RPS. Untuk jari-jari saya pindahkan dulu yang di sini. 360 rpm kita ubah dulu jadi rps, dibagi 60 menjadi 6 rps. Kalau menjadikan radian per sekon kita kalikan dengan 2pi. 6 kali 2pi adalah 12 pi radian per sekon. Kemudian untuk jari-jarinya tadi 10 cm, kita ubah ke dalam meter, 0,1 meter. Oh sorry, 0,01 meter, jadi 100 ya. Oh, betul, 0,1 meter. Nah, maka ini kita masukkan 12 pi kuadrat kali 0,1. 12 kuadrat itu 144, pi-nya jangan lupa juga dikuadratkan, dikali 0,1. Maka jawabannya adalah 14,4 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah C. Lanjut, soal nomor 7. Sebuah bor listrik berputar 3500. Oke. Ini per menit ya, berarti ini adalah 1500 rpm. Berapa rps? Dibagi 60. Maka ini adalah 1500 bagi 60 itu 25 rps. Kalau ditanya berapa radian per sekon, tinggal dikali 2pi. Maka jawabannya adalah 50 pi rad per sekon. Oke, aman. Untuk omega, sudut yang telah ditempuh. Yang ditanyakan adalah sudut yang telah ditempuh. Ini adalah theta, ini tadi omega. Jika waktunya adalah 5 sekon, ini adalah T. Tetanya yang ditanyakan. T-nya diketahui 5 sekon. Nah gini, kalau di dalam gerak lurus, kita ingat rumus V itu adalah S per T. Nah, di gerak melingkar, bentuknya simbolnya kita ubah. V-nya omega, perpindahan sudut theta, waktunya tetap waktu. Maka kita akan gunakan persamaan ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah theta, maka theta adalah omega dikali T. Omeganya adalah 50 pi tadi, kemudian waktunya 5 sekon. Jadi 5 kali 50, 250 pi radian. Jawabannya adalah D. Oke, baik, untuk nomor 8, kita perlu pengantar sedikit tentang hubungan roda-roda. Ini jadi untuk hubungan roda-roda itu ada 3 macam: seporos, setali, atau serantai. Untuk nanti di soalnya sesabuk atau sabuk, intinya dia terhubung menggunakan sesuatu yang mengikat. Kemudian bersinggungan, ini bersinggungan ya. Gini, yang perlu kalian ingat adalah yang di bawah ini. Untuk hubungan roda-roda, dia masih masuk ke dalam GMB, gerak lingkar beratur, di mana khusus hubungan roda-roda, rumus yang kita pakai hanya satu, V sama dengan omega dikali R. Nah, lalu yang perlu kita catat apa? Yang perlu kita catat adalah jika dua roda terhubung seporos, itu yang sama omeganya atau V-nya. Nah, untuk seporos yang paling spesial antara 3 ini, poros itu yang sama adalah omeganya, kecepatan sudutnya. A dan B, kalau A muter searah jarum jam, maka B juga searah jarum jam dengan kecepatan yang sama. Sedangkan setali, walaupun jari-jarinya beda, putarannya misal A searah jarum jam, yang B juga searah jarum jam, tapi besarnya tidak sama. Nah, dalam kasus ini, yang sama adalah kecepatan linearnya, V-nya. Sedangkan bersinggungan, kalau yang A muter searah jarum jam, yang B biasanya, bukan biasanya, pasti kebalikannya.
Bayangkan saja rodanya diputar ke sini. Nah, maka yang terdorong ini kan nanti putarannya akan berlawanan. Ini mutar ke sini. Akan putarnya. Oh, salah ya. Ini di gambarnya salah. Harusnya mutarnya ke sini. Kalau ini mutarnya mendorong ke bawah, ini pasti terdorongnya ke sini. Nah, maka nanti dia mutarnya berlawanan arah jarumnya. Ini arahnya tidak sama, omeganya besarnya tidak sama, yang sama adalah kecepatan ini. Seperti itu. Oke, kita kembali ke soal. Baik, di soal nomor 8 ini ada dua buah roda. Dua buah roda yang saling bersinggungan. Kita lihat gambar tadi yang bersinggungan. Yang bersinggungan itu yang ini ya. Nah, yang bersinggungan yang sama adalah V-nya. Maka soal nomor 8 juga seperti itu, yang sama adalah V-nya. Kita tulis di sini VA itu sama dengan VB. Jika kecepatan sudut roda A 15 rad per sekon dan jari-jari roda jari-jari roda A katanya sepertiga dari roda B, maka kecepatan sudut roda yang ditanyakan adalah berapakah ini roda B ya, ini roda B, berapakah kecepatan sudut roda A. Nah, kita bisa menggunakan langsung kepersamaan ini. VA sama dengan VB. Ingat, rumus V itu adalah omega dikali R. Maka ini adalah omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Ya sudah, kita masukkan aja. Omega A adalah yang ditanya, RA-nya adalah sepertiga RB. Omega B-nya 15, RB-nya tetap dalam RB saja, karena tidak diketahui. Apakah ada yang bisa dicoret? Ada. RB, RB. Ada lagi? Tidak ada. Maka untuk omega A, ini kita kali 3 kali 15 adalah 45 radian. Maka jawabannya adalah ini radian sekon. Jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Di sini kita sudah memasuki roda yang lebih dari 2. Ada 3 roda. Kalau kita gambar ini roda B dan C sepusat. Misalnya roda B 15 cm, C 40, berarti yang C bagian luar. Ini roda B, yang ini roda C. Saling melekat. Kemudian roda A dan B dihubungkan dengan sabuk. Oke, B. Antara roda A dan B. Misalkan roda A yang kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, dia dihubungkan dengan sabuk. Nah, untuk gambarnya lurus ya, ini tidak cantik. Seperti ini. A dan B dihubungkan dengan sabuk. Kita ingat, kita lihat di back tadi. Kalau setali yang sama adalah P-nya. Kalau seporos atau sepusat yang sama adalah omeganya. Ya, berarti kita tahu untuk roda A itu kecepatannya sama dengan roda B, kecepatan linearnya. Sedangkan antara roda B dan C itu yang sama adalah omeganya. Nah, kalian boleh menggunakan cara tadi yang dijabarkan seperti yang soal nomor 8 tadi, atau kalian boleh menggunakan cara berikut. Kasih tips cepatnya boleh dipakai, boleh tidak. Tapi sebelum itu kita selesaikan yang diketahui. Untuk roda C ini omega C-nya katanya 60 rpm. 60 rpm itu berapa rps bagi 60? 1 fps. Maka berapa radian per sekon?
dikali 2pi adalah 2pi rad per sekon. Oke. Kalian boleh gunakan rumus ini. Pertama, kita buat kolomnya dulu. R omega V. Nanti hubungannya seperti ini. Untuk mendapatkan V adalah R dikali omega. Lalu kita lihat dari yang paling luar, roda A. Dari A dulu ya. A itu berhubungan dengan siapa di gambar ini? Dengan B. Maka di bawahnya adalah B. B berhubungan langsung dengan siapa? Dengan C. Maka kita tulis C di bawah. Nah, kemudian kita masukkan jari-jarinya semua dalam cm. A itu adalah 25 cm, berarti 0,25 meter. Yang ini 0,15, yang bawah adalah 0,40. Kemudian yang omega diketahui hanya yang ini ya, 2pi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengkotak-kotakkan yang sama. Antara A dan B yang sama adalah V-nya, maka kita kotakkan sebelah sini. Antara B dan C yang sama adalah omega. Ini ya. Oke, yang ditanyakan maka adalah kecepatan sudut roda A itu berapa, omega A-nya berapa. Yang ditanyakan di sini teman-teman. Cara gampangnya adalah seperti ini. Yang sekota itu nilainya sama. Untuk mengetahui tanda tanya ini, kita butuh nilai yang di sini. Untuk mengetahui yang di sini, ini bakal sama dengan yang di bawahnya. Untuk mengetahui yang di bawahnya ini, kita butuh nilai yang di sini kan? Nah, nilai yang di sini bisa kita ambil dari nilai yang di bawah. 2pi. Nah, ini adalah 2pi. Kalau ke kanan itu dikali 0,15 dikali 2pi berapa? 0,3 pi. Maka ini juga 0,3 pi. Maka ini berapa? Nah, ini hasilnya adalah dibagi 0,3 pi dibagi 0,25. Jadi kalau kita keluarkan di sini itu sama seperti kita masing-masing kali 100 itu sama dengan 30 dikali 25 bagi 25. Ini adalah 6/5. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Kalau mau menggunakan cara manual juga bisa. Yang ditanyakan adalah omega A. VA itu sama dengan omega A dikali RA. Nah, kita mau cari nilai omega A, sedangkan VA kita nggak tahu nilainya. VA itu sama dengan VB. Boleh misalnya VB juga kita tidak tahu nilainya berapa. VB kita bisa cari dari omega B kali RB. Omega A dikali RA. Omega B kali RB. Kemudian kita juga antara omega B dan omega C itu sama kan? Nanti ubah lagi omega C RB. Omega A dikali RA. Omega C-nya itu adalah 2pi. R-nya di sini pakai 15 cm juga nggak apa-apa, nanti bakal dicoret. Cm omega A, kemudian RA-nya 25. Coret. Ini bagi 53, bagi 55. Kemudian ini adalah 6 pi omega A dikali 5. Maka omega A-nya adalah 6pi/5 per sekon. Sama saja. Cuman untuk cara yang seperti ini kan harus sudah mahir untuk yang diketahui. Nah, ini cuma untuk memudahkan polanya saja. Ini kan sewaktu-waktu rodanya ada lebih dari 3, misalnya 4 atau 5. Terserah kamu pakai cara ini, cara manual, atau pakai cara aku punya cara sendiri, itu juga bagus. Baik, untuk nomor 10 ini
Kita baca soalnya dulu. Dalam keadaan diam, sebuah benda tegar melakukan gerak melingkar dengan percepatan sudut, oke, ada percepatan sudutnya 18 radian per sekon kuadrat. Kemudian titik V berada pada benda tersebut, jarak dari pusat, nah ini adalah jari-jari. Kemudian yang ditanyakan adalah besar percepatan total. Percepatan total kita simbolkan dengan atot saja. Lalu yang ditanyakan, yang mengalami T pada saat T sekon. Yang dialami T pada saat T sekon. Oke, dia di titik P. Artinya kalau awalnya dia diam, lalu pada sekian sekon ditanyakan berapa percepatannya, ini mengindikasikan bahwa soal ini sudah masuk ke ranah GMBB. Kenapa? Karena awalnya dia itu diam, omega 0-nya adalah 0. Oke, rangkaian diam. Kemudian waktunya 0,3 sekon. Nah, kita perlu mencari kecepatan pada saat T sama dengan 0,3 sekon. Nah, ini kita menggunakan rumus GMBB. Yang ditanyakan atot ya. Nah, atot itu kita perlu mencari tahu nilai dari sentripetalnya berapa dan percepatan tangensialnya berapa. Nah, kenapa kita perlu mencari omega T? Karena untuk mencari A biasa, A tangensial itu adalah alfa dikali R. Oke, alfa diketahui, R diketahui, aman. Tapi untuk percepatan sentripetal, kita tidak tahu omeganya berapa. Atau V-nya berapa. Lebih gampang kita omega. Kenapa omega? Karena di sini ada diketahui dalam omega juga. Nah, omega yang dimasukkan ke sini adalah omega saat waktunya udah 0,3 sekon. Berarti ini omega akhir. Nah, omega akhir kita bisa cari dengan salah satu rumus GLBB yang ada omega 0-nya dan ada alfa dan waktu. Kita pakai yang ini saja. Oke, untuk omega T, karena omega 0-nya 0 ya, alfanya 18, T-nya 0,3. Maka omega T-nya adalah 18 kali 0,3 adalah 5,4 ya, radian per sekon. Nah, ini kita masukkan ke atas. Ini adalah 5,4 kuadrat dikali jari-jarinya 20 cm. Ubah ke dalam meter adalah 0,2 meter dikali 0,2. Hasilnya adalah 5,8 meter per sekon kuadrat. Nanti coba cari saja matematikanya. Nah, kemudian A-nya berapa? A-nya adalah 18 dikali 0,2 sama dengan 3,6 meter per sekon kuadrat. Nah, yang dua ini kita masukkan ke sini. Akar AS-nya tadi 5,8 kuadrat ditambah 3,6 kuadrat. Silakan saja cari dalam matematikanya, nanti dapatnya adalah 6,83 meter per sekon kuadrat. Kita lihat di opsinya tidak ada, maka kita tambah saja opsi di sini F. Ini adalah 6,83 meter per sekon kuadrat. Mungkin yang di sini paling mendekati yang ini ya, C, ini 8. Tidak apa, kita buat F saja. Jawabannya adalah 6,83 meter per sekon kuadrat.